Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pagi ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustazuna Dr. Irwandi Tirmizi, di mana nanti kita akan melanjutkan masih seputar riba, yaitu kali ini surat kredit berdokumen, letter of credit. Kita bahas letter of credit. Nantinya dari pemirsa sekalian, setelah ini paling penyampaian tidak sampai 30 menit ya, karena ini pembahasannya ringkas, kami cukup untuk memahamkan saja pada para pemirsa sekalian. Setelah itu silahkan untuk bertanya jawab dengan tema bebas, meskipun tidak terkait dengan materi, silahkan untuk ditanyakan. Sekali lagi nanti bisa siap-siap untuk bertanya ya, karena materi tidak terlalu panjang, yaitu bisa bertanya di 0812 ya 281 85131. Sekali lagi bisa bertanya di 0812 281 85131. Ya. Baik, silakan dibaca. Letter of credit atau surat kredit berdokumen. Di antara bentuk-bentuk riba dain pada zaman modern adalah letter of credit. Letter of credit adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank atas dasar permohonan tertulis aplikan atau dirinya sendiri kepada beneficiary untuk membayar atau mengaksep draft, mengizinkan bank lain untuk membayar atau mengaksep atau mengambil alih draft apabila dokumen yang diserahkan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank. Jadi di antara bentuk riba dain ya. Ingat sekali lagi, riba dain berarti riba dalam utang piutang. Maka kita kembali kepada kaidah dasar kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ingat ya, kalau kita bahas tentang riba dain berarti kembali pada kaidah ini. Kalau disebut riba dain, ini riba terkait utang piutang. Maka nanti kembali ke kaidah dasar kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Setiap utang piutang yang di dalamnya terdapat keuntungan
terdapat keuntungan untuk kreditur ya. Keuntungan untuk kreditur. Maka itu riba. Ya. Kalau qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Nah, itu kalau kita bahas riba dain, kembali ke kaidah itu. Nah, sekarang letter of credit adalah janji tertulis. Janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank atas dasar permohonan tertulis dari aplikan atau dirinya sendiri kepada beneficiary ya, untuk membayar atau mengaccept draft atau mengizinkan bank untuk membayar ya. Jadi intinya agar bank membayar atau mengaccept, mengambil alih draft apabila dokumen yang diserahkan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank. Semakin jelas, coba lihat di lanjutannya. Letter of credit. Letter of credit diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk berbagai keperluan. Nah, berarti bank terbitkan untuk berbagai keperluan, untuk keperluan berikut. Ya, 1. Sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti tender sebuah proyek atau untuk mengikuti lelang, sebagaimana jaminan bagi pihak penyelenggara jika seorang peserta memenangkan tender atau lelang. Yang pertama itu sebagai persyaratan, untuk keperluan persyaratan dalam tender. Sebagai jaminan pihak penyelenggara jika seorang peserta memenangkan tender atau lelang. Sebagai jaminan persyaratan dalam tender. Ini sebagai jaminan jika memenangkan tender atau lelang. Ya, 2. Letter of credit impor merupakan persyaratan yang diminta oleh eksportir yang berisi kesediaan bank dalam negeri yang diserahkan kepada bank koresponden di negara eksportir untuk memenuhi pembayaran nilai barang yang dikirim jika dokumen-dokumen yang diserahkan eksportir sama dengan yang disyaratkan importir. Nah, lihat ya. Jadi ada barang datang dari luar negeri, ini ekspor impor, dalam ekspor impor. Ada letter of credit situ. Jadi ini persyaratan yang diminta eksportir. Ya, eksportir berarti yang dari luar yang berisi kesediaan bank dalam negeri ya, untuk memenuhi pembayaran. Kesediaan bank dalam negeri untuk memenuhi pembayaran nilai barang yang dikirim jika dokumen-dokumen yang diserahkan oleh eksportir sama dengan yang disyaratkan importir. Jadi ini intinya letter of credit ini untuk penjamin eksportir agar dia bisa mengirim barang ke dalam negeri. Terus yang ketiga, sebagian universitas di luar negeri terkadang mensyaratkan mahasiswa menyerahkan letter of credit. Nah, bisa juga dalam persyaratan mahasiswa. Ya, terus sekarang tinjauan fikihnya. Ya, baca. Secara fikih, letter of credit mengandung berbagai akad. Pertama, akad kafalah. Akadnya itu hampir sama kita bahas seperti kartu kredit. Ada kafalah, ada qardun, ya, dan ada ijarah. Kafalah berarti penjaminan. Qardun itu berarti peminjaman. Ijarah berarti sewa. Ya, kita baca dulu.
Pertama, akad kafalah, yaitu bank penerbit letter of credit memberikan jaminan kesediaan bayar kepada termaslahat jika mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh nasabah. Terkadang bank meminta agunan kepada pihak pemohon dan terkadang tidak memintanya jika pemohon telah dikenal baik oleh bank dan bank menarik komisi dari pemohon atas jaminan yang diberikan. Ya, jadi di sini bank menjamin. Kadang meminta agunan, atau jika pemohon sudah telah dikenal baik oleh bank, tidak perlu pakai jaminan. Terkadang tidak memintanya. Ya, atau sudah dikenal tanpa minta agunan. Nah, ini enak nih. Ya. Lalu bank menarik komisi. Ya, bank menarik komisi dari jasa kafalah ini. Ya, terus. Yang kedua sekarang kordun. Akad kord, yaitu bank penerbit letter of credit memberikan kredit kepada pemohon jika beneficiary menyerahkan dokumen sesuai dengan persyaratan. Bank menarik bunga dari pemohon letter of credit yang besarnya disesuaikan dengan nilai kredit dan tempo pelunasan pemohon. Nah, lihat. Kordon di sini ini memberikan kredit kepada pemohon. Nah, dikasih kredit nih kepada pemohon. Terus bank nanti menarik bunga. Tuh, berarti sudah ada ribanya kan? Ini ribanya di sini. Terus nanti disesuaikan dengan nilai kredit. Disesuaikan dengan nilai kredit. Ya, terus pada letter of credit impor. Pada letter of credit impor, bank koresponden menarik bunga dari bank dalam negeri yang menerbitkan letter of credit sesuai dengan nilai kredit dan tempo pelunasan bank dalam negeri. Bunga tersebut akan dibebankan bank dalam negeri kepada importir. Maka pada letter of credit impor, pemohon membayar bunga 2 kali. Bunga untuk bank koresponden dan bunga untuk bank dalam negeri. Nah, kalau di sini ada bunga 2 kali. Yaitu untuk bunga. Ya, untuk bank koresponden, bunga bank koresponden dan bunga bank dalam negeri. Ya, terus sekarang akad ijarah sewa. Akad ijarah yaitu bank penerbit menarik biaya administrasi dari pemohon atas jasa penerbitan letter of credit. Nah, bank itu menarik biaya administrasi dari pemohon atas jasa penerbitan LC. Ya. 3 ya berarti ya. Ini hampir sama dengan kartu kredit. Ada penjaminan, ada peminjaman, ada sewa. Sekarang hukumnya. Hukum letter of credit. Komisi yang ditarik bank penerbit atas jaminan yang diberikannya kepada pemohon termasuk imbalan atas akad kafalah. Hal ini diharamkan dalam Islam karena pada saat penjamin atau issuing bank membayar kepada pihak termaslahat, maka bank berubah fungsi menjadi mukrid atau pemberi pinjaman kepada pemohon. Dengan demikian, komisi ini sama dengan bunga pada akad pinjaman. Dan pinjaman berbunga diharamkan oleh seluruh ulama. Nah, intinya imbalan pada akad kafalah ini diharamkan oleh seluruh ulama. Terus. Oleh karena itu, Majma' al-Fiqih al-Islami, Divisi Fiqih OKI menegaskan keharamannya dengan keputusan nomor 12 dalam kurung 12/2 tahun 1985 yang berbunyi, tidak dibolehkan menarik imbalan atas jaminan yang diberikan kepada pemohon letter of credit. Yang besar imbalan biasanya disesuaikan dengan besarnya jumlah jaminan dan tempo waktu, sekalipun pihak pemohon memberikan agunan kepada bank. Nah, seperti itu pun ada agunan, tetap imbalan tadi tidak boleh. Terus juga diharamkan. Juga diharamkan oleh AAOIFI dalam pasal 5 tentang jaminan, ayat 7/1/1 yang berbunyi, mengambil fee dari penerbitan letter of credit sebagai imbalan dari jaminan, yang besar imbalan biasanya disesuaikan dengan besarnya jumlah jaminan dan tempo waktunya. Hukum letter of credit tidak dibolehkan, karena hakikat akad jaminan adalah kesiapan memberikan pinjaman yang disepakati oleh para ulama bahwa haram hukum mengambil imbalan atas akad jaminan.
Ya. Di sini dikatakan hakikat akad jaminan, yaitu kafalah tadi, hakikat akad jaminan itu adalah kesiapan. Adalah kesiapan memberikan pinjaman. Kesiapan memberikan pinjaman yang disepakati. Disepakati oleh para ulama. Yang disepakati oleh para ulama. Hakikat akad jaminan adalah kesiapan memberikan pinjaman. Jadi kalau misalnya pemohon tadi tidak bisa memenuhi, maka nanti dari pihak penjamin itu akan memberikan pinjaman. Jadi dia berubah jadi kreditur di situ. Nah, kalau dia dapat imbalan, berarti dia dapat imbalan dari utang piutang. Ya, maka tidak dibolehkan seperti itu. Terus Begitu juga dengan bunga yang ditarik bank penerbit atas imbalan kredit yang dibayarkan oleh bank kepada beneficiari atau termaslahat, jelas merupakan pinjaman berbunga yang disepakati keharamannya oleh seluruh para ulama. ya dia berarti di sini ada bunga lagi. Bunga yang ditarik bank penerbit. Letter of credit, ya. Terus Adapun biaya administrasi yang ditarik oleh bank penerbit atas jasa penerbitan hukumnya halal dengan syarat bank tidak menarik laba sedikitpun dari proses tersebut. kalau biaya administrasi itu halal selama tidak menarik laba. Ya, terus Hal ini merupakan keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fiqih Oki nomor 12 (12) 2 tahun 1985 yang berbunyi menurut syariat dibolehkan menarik biaya atas penerbitan letter of credit. ya, terus Juga dibolehkan oleh AAOIFI dalam pasal 5 tentang jaminan ayat 7 (1) yang berbunyi pembebanan biaya administrasi dan imbalan jasa penerbitan letter of credit terhadap pemohon dibolehkan syariat dengan syarat tidak melebihi biaya normal. Dengan demikian, letter of credit yang diterbitkan oleh bank konvensional hukumnya termasuk riba dain. Nah, terus Solusi letter of credit impor syariah. nah, sekarang kita pahami dulu yang tadi. Jadi ini dalam akad penjaminan seperti pada kartu kredit ini hampir sama ya. Jadi akad penjaminan itu disebut dengan kafalah. Di sini ada namanya satu itu kafil. Ya, ada kafil. Ini penjamin. Ini posisinya bank di sini. Ini ada makful anhu. Ini pemohon. Pemohon LC berarti tadi. Kalau di sini importir. Terus yang ketiga, makful lahu yang punya barang nih. Makful lahu yang punya barang. Ini yang eksportir dari luar. Jadi kafil ini menjamin supaya makful anhu ini bayar ke sini. Seandainya dia tidak bayar, maka kafil ini jamin dia bayarkan ini. Dia kreditkan. Ya, kreditkan. Kalau tidak berhasil lah, dijamin dulu. Terus berubah jadi kreditur dia. Nah, kalau dia dapat imbalan, berarti imbalannya itu riba. Karena dia sudah berubah jadi kreditur, maka berlaku kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang dalamnya ada keuntungan, maka itu adalah riba.
Terus ada bunga lagi, di samping itu ada bunga. Terus ada lagi, kalau ada laba dari biaya administrasi tadi itu halal selama tidak menarik laba. Jadi cuma dibutuhkan berapa biaya admin gitu, dibayar tidak masalah. Nah sekarang solusinya untuk letter of credit impor syariat. Karena komisi yang ditarik bank penerbit letter of credit atas jasa jaminan dan kredit diharamkan dan biaya penerbitan tidak boleh melebihi biaya pokok operasional, dapat dipastikan bank tidak mendapatkan laba dari transaksi penerbitan letter of credit. Nah, sekarang kita cari solusinya. Terus oleh karena itu, ada dua alternatif yang diajukan oleh para ulama dan pakar ekonomi Islam sebagai pengganti penerbitan letter of credit. Pertama, dalam bentuk murabahah lil amir bisyira, sebagaimana murabahah li al-amir bisyira, yaitu kemarin yang transaksi murabahah yang kita sudah bahas. Murabahah dengan memerintah untuk membeli. Terus pertama, dalam bentuk murabahah lil amir bisyira sebagaimana difatwakan DSN nomor 34 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2002 dan AAOIFI. Maka seluruh persyaratan murabahah lil amir bisyira yang pernah dijelaskan harus diterapkan pada akad ini, yaitu bank membeli barang dari eksportir atas pesanan pemohon letter of credit, kemudian menjualnya kepada pemohon dengan cara murabahah. Terus dalam transaksi ini, bank mendapatkan laba berupa margin atas jual beli murabahah. Nah, di sini yaitu bank membeli barang dari eksportir atas pesanan pemohon letter of credit, kemudian menjualnya kepada pemohon dengan cara murabahah. Nah, di sini ada laba dengan adanya margin, nggak ada masalah. Kita pernah jelaskan seperti ini kasusnya. Jadi misalnya ada konsumen ini datang pada bank, dia mau beli suatu barang dari E gitu ya. Jadi dia minta jelaskan spesifikasinya kayak gini, bank beli. Bank beli dengan syarat bank sudah miliki barang tadi. Yang kedua, bank sudah serah terimakan. Bank sudah miliki, bank sudah serah terimakan, baru kemudian dia jual pada konsumen tadi. Dengan ada margin tidak masalah. Yang permintaan dari konsumen pada bank ini nanti masuk murabahah. Lil amir bisyira. Yang penting barang dimiliki dulu. Maka dia statusnya kayak jual beli biasa. Terus yang kedua, dalam bentuk musyarakah, yaitu pihak bank memberikan sahamnya kepada pemohon letter of credit dan pemohon juga memberikan modal untuk membeli barang dari luar negeri. Kemudian setelah barang mereka terima, maka pihak bank boleh menjual sahamnya kepada pemohon letter of credit dengan nilai yang ditetapkan pada waktu itu. Nah, sekarang dalam yang kedua musyarakah, yaitu pihak bank memberikan sahamnya kepada pemohon. Nah, kepada pemohon letter of credit. Dan pemohon juga memberikan modal untuk membeli barang dari luar negeri. Nah, ini musyarakah ini ya. Terus dan kemudian setelah barang mereka terima, maka pihak bank boleh menjual sahamnya kepada pemohon. Barang diterima,
bank jual saham pada pemohon dengan nilai yang ditetapkan pada waktu itu. Dengan nilai yang ditetapkan pada waktu itu. Ya, terus. Dari akad jual saham musyarakah, ini bank mendapat laba yang dihalalkan dengan syarat kesepakatan sebelum dibuatkan letter of credit. Bila yang terjadi sebaliknya, maka hakikat akad musyarakah tak ada bedanya dengan kredit berbunga yang diharamkan. Nah, di sini akad jual saham ini jadi musyarakah, ini bank mendapat laba yang dihalalkan dengan syarat kesepakatan musyarakah dibuat sebelum importir membeli barang. Ini dibuat sebelum importir membeli barang. Ya, sebelum importir membeli barang. Dan sebelum dibuatkan LC. Dan sebelum dibuatkan letter of credit. Bila yang terjadi sebaliknya berarti dibuat setelah importir membeli barang, terus setelah dibuatkan LC, ya, maka hakikat akad musyarakah tak ada bedanya dengan kredit berbunga yang diharamkan. Jadi sebelum importir membeli barang dan sebelum dibuatkan letter of credit. Jadi intinya pembahasan riba itu nanti kembali ke kaidah dasar tadi. Kemudian kita memahami juga untuk kayak kafalah, penjaminan seperti dalam jual beli kredit kemarin yang kita sudah jelaskan. Nah, di situ letak masalahnya. Jadi masalah-masalah yang lainnya bisa dipahami dari ya fikih-fikih dasar seperti itu. Maka kuasai itu baik-baik kalau ingin mendalami fikih jual beli seperti itu, termasuk riba, ya. Maka akan pahami masalah dengan jelas. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dibuka pertanyaan bebas untuk ditanya. Saya lewat ini dulu. Lewat Zoom terlebih dahulu, monggo silakan. Baik Ustaz, silakan kepada Ibu Iva, pertanyaannya dipersilakan. Ibu Iva, kalau belum siap Bu Mutmainah. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya izin bertanya Ustaz. Sebentar Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, dulu itu saya pernah saat SMA ya Ustaz, itu menemukan sebuah kaset ya Ustaz di dalam masjid sekolah saya, yang mana kaset tersebut itu yang saya tahu penyusun materinya itu seseorang yang dia itu mungkin agak menyimpang Ustaz, seperti membuat sekte, dan sekarang pun setahu saya juga sudah dipenjara ya Ustaz. Ya, terus. Karena saya tahu background yang seperti itu, saya ambil inisiatif Ustaz untuk menyembunyikan kaset tersebut. Yang mana sekarang pun saya sudah lupa kaset tersebut di mana dan mungkin hilang. Ya. Yang seperti itu saya perlu ganti nggak ya Ustaz? Tidak perlu ganti. Ya, tidak dituntut ganti rugi. Jadi orang juga nggak cari-cari seperti itu. Seandainya itu terjadi tidak dituntut ganti rugi. Sama seperti orang itu merusak barang yang haram gitu. Jadi tidak dituntut ganti rugi. Misalnya dulu para ulama itu bahas tentang ada yang merusak dengan sengaja alat musik misalnya. Ya, alat musik. Asalnya dia tidak dituntut ganti rugi. Wallahu a'lam. Oh baik Ustaz. Ya. Ustaz Afan, saya boleh izin bertanya lagi? Iya, silakan. Kalau misal Ustaz dulu itu mungkin banyak ya foto dari para akhwat gitu yang mungkin belum menutup aurat gitu Ustaz, tapi udah terlanjur tersebar gitu. Lebih seperti tersebar dari media cetak ya Ustaz, bukan elektronik gitu, yang mana sudah dipegang sama banyak orang gitu. Kalau memang sudah bertaubat gitu Ustaz, ini kalau dilihat sama orang gitu masih dosa dari akhwat tersebut tidak ya Ustaz? Yang penting dia sekarang sudah bertobat dan orang tahu dia sudah berubah dari yang dulu.
Oh baik Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Cukup sekian Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Baik, masih lagi lewat Zoom, silakan. 2 lagi, monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini Ustaz, yang pertama saya ingin tanya, di suatu daerah tertentu itu di panen petani cengkeh itu Ustaz ya. Iya. Kalau misalnya habis panen itu dia bawa ke seorang khusus penjual hasil panen, tapi katanya tuh kalau mau ambil uangnya biasanya orang-orang menunggu harganya naik. Itu boleh nggak? Ambil uangnya, tunggu harganya naik. Iya, tunggu harga. Jadi ketika awal sudah panen, terus bawa ke penjual, Iya, tapi belum dikasih uang. iya, Tapi tunggu harga naik dulu baru dia ambil uangnya. iya. Berarti resikonya harus kayak begini. Berarti barang yang dipegang belum terjadi akad dulu. Dan resiko kalau barang itu istilahnya lenyap gitu, resiko bagi yang punya barang. Karena nggak boleh dia paksakan di awal seperti itu, karena nanti bagi si penjual nanti dia nanggung rugi besar nih, sedangkan yang punya cengkeh tadi itu dia tidak nanggung risiko apa-apa. Jadi bagi siapa yang mau ngambil untung, maka dia harus siap nanggung risiko. Sedangkan di sini semua resikonya untuk si penjual tadi, dia tahan cengkeh semua itu. Ya, yang si petani itu nggak dapat resiko apa-apa gitu. Maka boleh, tapi resikonya kalau cengkeh tadi itu lenyap, ya sudah, nggak boleh nuntut kepada si penjual. Jadi dia cuma nitip di situ. Oh, tapi dibolehkan Ustaz ya. Tetapi tidak boleh terjadi akad jual beli dulu. Nanti ketika dia taruh, sudah waktunya harga naik, nah baru barang yang titip tadi dia tawarkan harga jualnya. Oh, jadi kayak dititip dulu aja gitu. Iya, dititip saja, tapi tidak boleh langsung. Oh ya. Terus yang kedua Ustaz, di kampung saya itu kalau misalnya ada orang yang pinjam uang gitu terus menggadaikan sawah misalnya, kan tidak boleh dimanfaatkan ya. Sawahnya tidak boleh dimanfaatkan. Jadi Terus kalau misalnya panen gitu, siapa yang berhak untuk panen? Berarti bisa dari yang dititipi tadi, yang meminjamkan uang, tapi dia harus bayar harga sewa, jadi tidak boleh terima gratisan. Kalau tidak, semuanya untuk yang punya sawah tadi, berarti yang meminjam uang. Gitu. di sewa, maksudnya gimana Ustaz misalnya? Jadi yang meminjamkan uang, kreditur, ya dia tidak boleh dapat cuma-cuma, Bu. Tidak boleh dapat cuma-cuma dari panennya, pakai sawahnya gitu. Dia harus bayar. Jadi peminjaman beda sendiri, dia pinjamkan uang beda sendiri, tidak dikaitkan dengan sewa ini. Jadi sewanya juga harga normal. Jangan harga lebih rendah gara-gara ada uang tadi yang dia pinjamkan. Oh, syukur Ustaz. Iya. Satu lagi dari Zoom, silakan. Ya, sebelum dari pertanyaan langsung, kita bacakan dari chat, Ustaz. Iya. Apakah boleh menggunakan harta subhat untuk membayar hutang riba? Harta syubhat bayar utang riba. Ya, harta syubhat bayar utang riba. Saran saya, ini resiko dia ya. Baiknya syubhat tidak dipakai lagi untuk nutupi itu. Ya, kalau mau dia pakai harta lain ya untuk nutupi riba tadi dari harta dia gitu. Harta syubhat salurkan lagi untuk kepentingan sosial. Kalau dia punya harta riba, salurkan lagi untuk kepentingan sosial. Karena dua tujuan tidak boleh untuk harta riba. Yang pertama untuk bangun masjid, yang kedua tidak boleh pakai untuk kepentingan pribadi. Wallahu a'lam. Terus satu lagi. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, saya warahmatullahi mau bertanya, bagaimana hukum uang dari pinjam bank
yang diberikan seorang kakek ke nenek. Si nenek tidak bisa berbuat apa-apa karena si kakek bersifat memaksa. Lalu si nenek dengan terpaksa menerima uang tersebut. Digunakan oleh si nenek untuk makan sehari-hari di rumah cucunya. Untuk makan sehari-hari di rumah. Cucunya banyak dan yatim. Ibunya ada yang sudah meninggal dan ada yang bapaknya tidak ada lagi. Jadi cucunya itu bergantung dan bertempat tinggal bersama nenek. Bagaimana hukum tersebut cucu-cucu yang diberi makan dari uang pinjam bank tersebut? Berarti kakek tersebut sudah tidak pulang ke rumah lagi. Kakek dosa karena pinjam uang di bank. Kakek kena riba. Nenek tadi ini dia dapat nafkah. Nenek itu dapat nafkah. Kalau nenek tidak ada kerja lagi kecuali bergantung pada si kakek, maka kakek yang kena dosa, nenek berhak dapat haknya. Jadi berbeda ya. Jadi kakek itu kena dosa, nenek berhak dapat haknya karena dia berhak dinafkahi. Terus kalau dia itu makan, nenek ini makan dengan cucu-cucunya, ya, yang tadi yatim juga, maka nenek ini bisa kasih uang ke mereka dan itu halal untuk mereka. Jadi dosanya cuma pada kakeknya saja. Karena nenek tidak bisa lagi cari nafkah, terus cucu-cucunya juga mungkin masih kecil-kecil tidak bisa kerja, maka yang nanggung dosa semuanya itu kakeknya. Jadi kalau kakek ini tahu maka dia harus bertobat dan tidak pinjam lagi seperti itu. Baik, saya lanjut dulu lewat WA, silakan. Ustadz, apakah diperbolehkan menjual barang dengan dua harga? Misal untuk grosir harga 30.000, kalau eceran harga 25.000. Grosir harga 30.000, eceran 25.000. 25.000. Seperti ini masih boleh, ini jual beli. Apalagi di sini bukan kasus riba. Ya, ini bukan larangan jual beli dua harga juga yang seperti yang kita pernah bahas, yaitu Rasulullah SAW itu melarang dari bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah SAW melarang dari jual beli dalam dua akad dalam satu transaksi. Nah, ini berbeda pembahasannya ya. Jadi intinya masih dibolehkan. Ya seandainya dia kasih harga juga misalnya gini, kalau beli 100 harga sekian, kalau beli 200 nanti harga lebih turun lagi. Dibolehkan juga. Nah, jual beli di sini. Ya masalah nanti kalau ada kreditnya. Nah, kalau tidak ada kreditnya tidak masalah. Terus. Assalamualaikum. Angkat dulu. Ya, assalamualaikum. 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 Cut dulu mas. Cut. Ya. Lanjut ya. Suami Ana masih punya utang KPR di bank syariah. Sudah lama ingin dilunasi dengan cara menjual aset. Tapi sampai sekarang aset tersebut belum juga terjual. Ada tawaran dari bank syariah yang lain untuk mengalihkan kredit tersebut, tapi akadnya musyarakah. Ana juga nggak ngerti itu apa ya Ustadz, mohon solusinya. Itu bersama seperti letter of credit tadi yang terakhir disebutkan itu. Yang jelas itu kan sudah ada. Kalau tadi musyarakah seperti letter of credit itu sebelum barang itu diimpor, sebelum letter of credit itu dibuat. Maka ini juga harusnya sebelum dong. Ini kan sudah ada barang. Saya punya utang ketika itu. Ya. Maka timbang-timbang dulu ini tentang tadi. Adapun jual aset, saya punya utang jual aset biasa saja dulu. Itu lebih aman, wallahu a'lam. Ya, nanti musyarakah nanti kita pelajari lagi, mudah-mudahan. Terus Jika ada kita mengutangi orang sebanyak 100.000, lalu kita meminta saat kembali 106 riba berarti. Karena kalau dia minta 106.000 tidak boleh. Baik, ada telepon silakan. Kembali 100. Assalamualaikum. Ya. Silakan Bu. Mau bertanya? Ya, silakan Bu. Ya, jadi kalau misalnya gini, misalnya kan kayak contohnya kan bekerja di perusahaan network marketing sebagai staff. Ya. Nah, saya udah lihat kan waktu itu YouTube-nya, rekamannya itu mengenai sistemnya. Nah, kebetulan sih sistem network marketing yang tempat saya bekerja ini tidak seperti yang dijelaskan sistemnya yang dua kaki itu, Ustadz, gitu. Jadi tetapi memang ada syarat tutup poin yang mana kalau member mau mendapatkan komisi harus tutup poin
Nah itu yang status saya sebagai karyawan itu bagaimana ya Ustadz? MLM ini? Jazakallah khairan. Ini MLM? Iya, ini perusahaan network marketing. Jadi saya sebagai pegawai. Jadi pegawai yang melayani member. Ada upline, ada downline, terus ketika masuk situ beli produk dulu ya. Terus habis itu Iya, mereka betul. jualkan terus dapat bonus. Ya, tapi saya sebagai pegawainya. Jadi kan dia kan ada perusahaan. Nah, perusahaan itu tuh saya pegawai yang bekerja dari pusatnya gitu. Tapi ibu ngurus MLM-nya? Ya, jadi sebagai manajemennya Ustadz. Manajemennya. Manajemennya? Manajemennya. Jadi kan kita kan perusahaan kita kan produk kesehatan yang bisa dikonsumsi untuk orang sakit. Nah, jadi kita melayani penjualannya. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli sama kita gitu. Jadi bukan upline downline. Jadi saya tidak punya upline downline karena kan saya dari manajemennya gitu, Ustaz. Berarti penjualannya itu ada pakai sistem jual biasa, ada yang masuk di network marketing. Iya, tergantung pilihan member masing-masing gitu. Jadi kita melayani sebagai member support gitu. Terus ibu berada di bagian yang mana? Ngurus yang mana? Saya bagian business development Ustadz. Jadi dalam perusahaan itu kan ada bagiannya, ada bagian keuangan, ada bagian HRD. Nah, saya ini bagian business development gitu. Masih umum kan? Tidak langsung ngurus MLM-nya tadi, network marketingnya? Tidak, saya tidak ngurus itunya. Jadi saya sistemnya kan kayak bekerja gitu Ustadz. Jadi kayak gaji lah dari perusahaan itu, dari perusahaan suplemen itu gitu. Jadi tidak langsung di masalah ini ya. Kalau tidak langsung tidak masalah. Kecuali Ustaz. ibu yang ngurus MLM-nya tadi ya, itu baru dipertimbangkan itu. Oh iya baik Ustadz, Iya. seperti itu. Baik. Satu lagi Ustadz, Iya, kalau Bu. misalnya ini kan terkait bank syariah. Jadi kan kami kan juga punya utang di bank syariah untuk KPR. Nah sisanya kan masih ada hutang. Nah itu sistemnya saya lupa sih waktu itu dengan apa gitu. Itu bagaimana Ustadz kalau misalnya kita pingin lunasin kan memang kan kita belum ada modal gitu kan. Nanti next ke depannya kalau misalnya sudah lunas gitu Ustadz, kalau misalnya kami mengambil lagi untuk cicilan mungkin mobil saat ini kita belum punya kendaraan, tapi misalnya menggadai sertifikat rumah itu bagaimana Ustadz misalnya ke bank syariah lagi? Sebentar, saya bahas dulu yang KPR-nya. Sekarang Iya. KPR itu ibu beli dulu baru ke bank syariah, atau ke bank syariah ibu ngajukan mau beli rumah? Ke bank syariah ngajukan mau beli rumah. Ke bank syariah ngajukan mau beli rumah. Taib. Langsung ibu terima rumah tadi itu atas nama ibu atau itu masih milik bank syariah? Bank syariah. Masih milik bank syariah? Iya. Taib. Kalau begitu ya saya anggap berarti ibu beli langsung ke dia, dan kalau ada margin situ dari dia beli cash dengan dia cicilkan pada ibu, ya sudah gak Iya. masalah. Nah, sekarang untuk transaksi ini tadi itu murabahah namanya. Jadi murabahah itu murabahah yang tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau memang dalam transaksi tersebut ya barang diterima, artinya yang mau kreditkan itu sudah punya barang, terus dia sudah serah terimakan, baru diserahkan pada ibu, ya sudah selesai berarti. Berarti dia jual dengan halal ke ibu. Oh halal. Iya. Alhamdulillah. Dari Baik, sisi Ustadz, ini, dari sisi ini saya makasihnya. masih Selanjutnya. bilang halal. Nah, Iya. terus yang berikutnya nanti gimana? Mau kredit mobil? Iya. Nah, terus caranya gimana? Ibu Caranya nanti kalau sudah lunas kan sertifikatnya kan dikasih nih sama banknya terus pinjam lagi. buat rumah kita itu. Nah kita ingin pakai sertifikat itu, kita mau ngambil mobil gitu saat ke bank yang sama, masih dengan sistem yang sama itu tadi Ustaz. Dengan sistem yang sama tadi. Ya, kalau tidak ada masalah-masalah yang lain ya tidak apa-apa. Kalau keterangannya seperti tadi boleh. Oh ya baik Ustaz, jazakallah khairan. Oh ya, Terima kasih Ustaz. Ji. Baik. Selanjutnya WA lagi. Mohon izin bertanya, apakah kartu debit untuk belanja di marketplace luar negeri dengan dolar diperbolehkan? PayPal nanti ini ya. Kartu kreditnya belanja di luar negeri masih boleh. Selama nanti kalau penukaran mata uang ke valuta asing langsung ya dan biadin, ditukar langsung. Dan itu masih mungkin secara online, itu masih mungkin. Wallahu a'lam. Terus ada telepon langsung, silakan. Ya, baca lagi ya.
Bagaimana transaksi pembelian perumahan yang sesuai syariat Islam? Apa boleh melalui bank syariah atau harus melalui developer secara langsung? Kalau mau aman ke developer secara langsung tanpa pakai leasing. Kalau tidak lewat bank syariah, tetapi syaratnya tadi seperti ditanyakan di pertanyaan sebelumnya, rumah tadi dimiliki oleh pihak bank, sudah diserah terimakan pada bank, tapi masih atas nama bank ya. Kemudian nanti nyicilnya ke bank tersebut, ya. Terus tidak ada denda kalau keterlambatan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Terus. Izin bertanya Ustadz, berapa persen batasan maksimal mengambil keuntungan dalam berdagang? Batasan persennya tidak dibatasi. Pernah kita bahas di buku ini sampai ada yang jual itu hingga 10 kali lipat, 100 kali lipat. Ada di sini pembahasannya. Dan itu tidak ada masalah. Sejak masa silam itu sudah terjadi. Dan itu boleh-boleh saja. Terus. Jika berdagang dengan bayar secara tempo, bolehkah harganya dinaikkan dari harga bayar cash? Boleh. Itu dagang tuh kayak gitu. Kalau dia bayar cash tentu saja beda dengan bayar kredit karena ada tambahan waktu. Yang penting satu harga kreditnya. Kreditnya satu harga, enggak boleh. Pilihannya nanti kalau kamu bayar 3 bulan harganya sekian, kalau bayar 5 bulan harganya sekian, kalau bayar 1 tahun nanti harganya sekian, enggak boleh, harus satu harga. Terus. Untuk berdagangan secara joint, adakah aturan khusus bagi hasilnya? Misal si A pemilik modal 100%, tidak ikut dalam operasional, sedangkan si B menjalankan usahanya. Yang pertama harus diingat kalau investasi seperti ini ingin bagi hasil, maka uang tidak dijamin. Uang tidak dijamin balik. Nah, untuk masalah persenan tadi masih dibolehkan seperti yang disebutkan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo. Angkat dulu, Mas. Ya. Baik, WA lagi. Apa hukumnya paid promote di akun yang sudah banyak followers? Paid promote. Kalau memang konsekuensinya bayar pada Facebook atau Instagram, kalau dimaksud seperti itu boleh. Namun kalau yang dimaksudkan bayarnya ke Facebook, Instagram ya. Kalau yang dimaksudkan dari orang, dia nitip endorse gitu atau minta ini supaya promokan. Nah ini coba lihat regulasi dari Facebook atau Instagram dibolehkan atau tidak. Ya, regulasi dari Facebook atau Instagram. Namun kalau sekadar endorse saja ya masih boleh saja ya. Wallahu a'lam. Terus. Bagaimana cara menangani adanya mismanagement dalam perusahaan yang menyebabkan kerugian perusahaan? Secara syar'i, semua pemegang saham harus menanggung resiko bersama. Namun bila kerugian akibat mismanagement, apakah halal bagi pemegang saham untuk menuntut ganti rugi? Mismanagement. Kalau dia langgar SOP ya ini yang masalah nih. Bisa jadi pelaku usaha dituntut untuk kembalikan ya. Karena kesalahan di dia. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dengan Pak siapa di mana? Oke Pak, dari Jakarta. Silakan Pak. Ini aku kan punya usaha bergerak di bidang spare part alat berat. Yes, dan di mana itemnya itu cukup banyak dan mahal. Nah, seperti customer kita kebanyakan itu adalah perusahaan-perusahaan yang notabene itu sistem pembayarannya tempo. Nah, existing saat ini aku menjalankannya, mereka mengirimkan data permintaan perusahaan atau data kebutuhan perusahaan, lalu kita berikan penawar harga. Setelah penawar harga, kalau memang harganya oke, cocok, dan memberikan tempo, customer tersebut membuka PO sebagai tanda bukti pembelian. Pre-order. Lalu kami sebagai penjual menyediakan surat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam surat penawaran. Yeah. Nanti pembayarannya itu sesuai dengan akad yang udah ditentukan di awal. Nah itu gimana Ustaz ya? Ada masalah nggak ya? Karena kalau misalnya kita mau nyetok barangnya itu cukup
mahal dan banyak item gitu, jadi kami tidak sanggup gitu Ustaz. Barangnya masih diproduksi atau langsung sudah ready di supplier Ada ya? beberapa yang inden dari rekanan kami, ada juga beberapa yang ready dari rekanan kami. Yang inden itu masih boleh pakai PO seperti itu, bisa bayar di depan, bisa bayar belakangan. Nah itu masalahnya bayar si Tempo sih Ustaz. Enggak, Tempo. iya nggak masalah, itu nggak masalah. Yang inden nggak masalah. Tapi yang tadi barangnya ready tadi, ada yang ready stock juga ya barangnya ya? Ya, dari stok sudah kami kirim gitu dari rekanan kami gitu Ustaz. Nah, Jadi lebih ke broker gitu Ustaz. kalau ready stock baiknya Bapak miliki barang dulu baru jualkan lagi. Oh gitu Ustaz. Kalau Iya. misalnya kan ini kalau kondisinya kan kayak spare part toko cadang alat berat gitu Ustaz. Jadi kan unitnya juga tipenya macam-macam, terus juga itemnya macam-macam dan harganya mahal. Kalau misalnya untuk nyetok sih kami nggak ada sih stok, tapi yang kira-kiranya yang barangnya cepat terjual, tapi yang nggak cepat terjual itu yang kami tidak sanggup stok Ustaz. Gitu Ustaz. Ya ini agak resiko memang. Tinggal buat kerjasama sama si punya barang, bilang saja saya ambil, beri saya jangka waktu misalnya 1 minggu. Jika barang ini tidak laku, saya mohon maaf saya kembalikan begitu. Karena kalau sejak awal Bapak sudah ikat si pembeli, Bapak belum memiliki barang. Iya betul. Ya, ada larangan la tabi malaysa indak. Nabi SAW itu katakan jangan kamu jual kepada Hakim bin Hizam. Nabi katakan jangan engkau jual barang yang belum kamu miliki. Karena barangnya sudah ada gitu. Barang sudah ada maka harus dimiliki dulu. Itu pertama. Bapak pegang itu. Kalau tidak, yang kedua pilihannya adalah cuma menjanjikan saja. Jadi si pembeli datang itu dia cuma mohon Bapak cari. Namun resikonya kalau dibatalin, ya sudah kalau gitu. Kita tidak bisa protes. Maka tadi saya bilang ada perjanjian dengan pemilik barang. Kalau barang ini gagal, saya kembalikan lagi. Oh, gitu saja. Iya. Terus maksudnya kan existing ini kan biasanya kalau misalnya customer sih tahu kalau misalnya kita emang ngambil ke orang lagi sih Ustaz. Jadi nggak bukan kita misalnya ada barang ini enggak, tapi kita ini ada aku ngambil lagi di tempat orang lain. Jadi emang harus stok dulu ya Ustaz ya. Iya, kalau enggak cuma janjikan saja. Nanti saya siap dulu baru Bapak datang lagi sini nanti baru saya kasih. Oh, baik Ustaz. Iya. Itu lebih aman ya. Jadi baik. Satu lagi boleh tanya Ustaz? Ya silakan. Jadi kemarin kan belum lama ini putri saya kan lahir Ustaz. Nah kemarin sih akikahnya udah. Tapi aku kemarin ngelihat materinya Ustadz untuk potong rambut dan potong rambut rambut menimbang rambut ya. Menimbang gitu. Iya. Nah, anak dulu Ustadz. Itu gimana Ustadz ya? Masih baru berapa lahir di tanggal 6 Mei kemarin Ustadz. Sudah berapa bulan nih berarti nih? 2 ya? Karena kemarin kan pas pandemi Ustadz. Jadi kami takut Ustadz kalau misalnya untuk potong rambut di luar gitu Ustadz. Enggak masalah lah, sudah lewat kayak begini enggak usah dipotong, enggak apa-apa. Oh gitu. Kalau misalnya kita niatin aja langsung sedekahin aja, kira-kira dilebihin gitu kan. Kalau enggak dicukur saja, kalau memungkinkan terus disedekahin. Oh gitu Ustaz ya. Iya, enggak apa-apa. Walaupun telat masih 2 bulan masih bisa lah. Oh, baik Ustaz. Baik. Baik kita Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Zoom ada silakan. Ya Ustaz, silakan Bapak Riki Chandra. Pertanyaannya. Tes. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kan kedua orang tua saya kan menyuruh saya untuk bekerja di bank, tapi banknya itu syariah. Apakah bank syariah itu termasuk riba juga atau gimana Ustaz? Saran saya timbang-timbang, beritahu ke orang tua yang baik, karena transaksinya kompleks sekali. Ada yang memenuhi, ada yang tidak memenuhi, sehingga butuh banyak pertimbangan gitu. Yang jelas kan bank itu paling inti kerjaannya adalah menghimpun dana masyarakat, kemudian dia kelola itu. Ada yang dia kelola untuk peminjaman, ada yang dia kelola untuk usaha, termasuk bank syariah juga. Kalau itu untuk peminjaman terus ada keuntungan situ, ya berarti dari pengelola yaitu pihak bank, ya dia dapat keuntungan riba dan dia kasih ke konsumen juga nanti riba di situ. Nah, ada yang usaha juga masih perlu dilihat lagi. Jadi ya timbang-timbang lagi lah. Kalau ada yang lain saya sarankan yang lain, jangan milih itu pekerjaannya.
Nah, Ustaz, apa saya boleh bertanya lagi? Ya. Jadi ini Ustaz, saya kan berangan-angan kayak kerja di sebuah supermarket gitu, tapi disuruh fresh, kayak fresh grade gitu Ustaz. Jadi harus cukur jenggot gitu. Apakah saya dosa jika jenggot saya cukur gitu Ustaz? Jika masih ada pekerjaan yang lain, cari yang lain dulu. Insya Allah ada yang lebih berkah. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Wa'iyyakum. Baik, yang kedua silakan dari Zoom, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Akan Ibu Rebele. Warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini ada gini, saya baru pensiun, kemudian kondisi orang tua sakit, anak sakit, dan suami juga pendapatannya juga kurang. Dalam rangka itu saya mau pinjam uang ke koperasi, tapi bunganya sedikit, cuma punya niat gini, ini dipinjam aja dulu, nanti sebelum jatuh tempo 1 bulan, kalau misalnya saya ada rezeki, saya bayar. Bagaimana itu Ustadz? Karena ini kepepet untuk makan, kepepet untuk berobat. Mohon petunjuk Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih bisa jual aset, saya sarankan ada yang bisa dijual lebih bagus Bu. Kecuali kalau darurat baru Ibu pinjam. Kelihatannya belum ada Ustadz. Adapun rumah, jual rumah kan nggak secepat itu loh Ustadz. Ada kendaraan atau Anda apa begitu yang bisa dijual, mungkin lebih aman. Ketarikan tako. Tapi kalau misalnya nih belum kejual juga, cuma niat ada uang lain gitu kan, karena di keluarga juga nggak ada, itu bagaimana Ustadz? Niatnya cuma pinjam sebentar aja, mudah-mudahan Allah kasih rezeki sebelum jatuh tempo dibayar aja semua gitu. Saya doakan mudah-mudahan ada orang yang baik mau pinjamkan pada Ibu tanpa lewat koperasi. Amin. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus satu lagi monggo. Ustadz, saya bacakan dari chat. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kemarin ada Ustadz di akun dakwah Instagram yang menyatakan bahwa seorang anak dengan akmal. Apakah pernyataan tersebut benar Ustadz? Jazakallahu khairan. Coba diulang Bu. Terputus. Nama mungkin ya tadi ya. Kemarin? Iya. Ya. Kemarin ada Ustadz di akun dakwah Instagram yang menyatakan bahwa sebaiknya jangan memberikan nama seorang anak dengan nama Akmal. Apakah pernyataan tersebut benar Ustadz? Ya, kalau sampai mengharamkan enggak, masih boleh. Wallahu a'lam. Maknanya benar dan tidak berlebihan. Ya. Satu lagi Bu, silakan. Silakan Bu Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yuni. Ustadz, ini begini, di kampung saya tuh kan sering ada tahlilan, terus yasinan. Nah kan kita sering diundang, terus habis itu kan kita juga dapat kotakan gitu ya. Itu sebaiknya kita bagaimana untuk menyikapi? Masyarakat taunya itu Bu Yuni itu anti acara-acara kayak gitu atau gimana? Kan saya baru ya Ustadz, baru tahu gitu loh. Hal-hal seperti itu kan sebenarnya tidak boleh begitu. Iya, acaranya tidak boleh. Namun begini, saya pandang kalau misalnya Ibu nolak kayak gitu punya resiko lebih besar. Mending Ibu terima dulu. Kalau Ibu memang nggak mau nikmati, maka kasih ke tetangga-tetangga yang lain yang lebih dibutuhkan, lebih bagus. Oh, jadi tetap saya terima ya Ustadz ya? Iya, karena takut resiko nanti Ibu. Ibu tidak terima, sudah nggak ikut acara kayak gitu, nanti masalah. Orang lainnya. Iya. Karena sering gitu Ustadz seperti itu. Jadi banyak maklumi saja dan tetap bergaul dengan mereka dengan baik. Dan kalau untuk undangannya begitu, saya apa harus menghadiri atau gimana? Nah, kalau ini Ibu di desa apa di kota ini? Di kota. Ya kan kota kan individualistik, nggak masalah nggak hadir nggak apa-apa. Karena begini, kita itu kadang didatangi dengan RT-nya, Ibu kenapa nggak ikut kegiatan ini gitu. Ini kan kerukunan di kampung kita. Ya mungkin setor muka aja Bu, tapi tidak masuk acara inti. Jadi kita sekali-sekali hadir gitu ya Ustaz. Iya, daripada kena resiko.
Nah, Ustadz. Sama satu lagi, Ustadz. Iya. Untuk apa? Kalau kita kan Muslim, kalau berolahraga, apakah kita tetap memakai pakaian olahraga? Apa memang kita harus memakai pakaian yang muslimah yang apa disyariatkan? Aisyah dulu itu pernah lomba lari dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin Aisyah juga masih tetap tutup aurat. Begitu, Bu. Gak mungkin dia rubah auratnya gitu, enggak. Saya yakin dia tetap juga nutup aurat. Cuman untuk masalah pakaiannya itu loh, atau busananya itu seperti apa? Apa tetap dengan yang apa? Gamis. Terusan itu? Terusan. Gamis atau kita pakai yang celana tapi yang celana yang kayak kulot seperti itu? Saya sarankan tetap pakai gamis. Jadi tetap pakai gamis ya? Ji. Nah, Ustaz. Dipentingkan itu, Bu, ya. Insya Allah bisa. Nah. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ji. Ya, baik, saya lanjut ke WA dulu, monggo. Nah, telepon silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, bisa langsung fokus ke telepon, halo. Pak, monggo. Ya, halo, silakan. Mau tanya sama Ustaz? Iya, silakan langsung, Pak. Iya. Ya, silakan. Ya. Kalau tadi kan ada ibu-ibu yang mau pinjam koperasi nggak boleh. Kalau kita jual aset aja ya, Pak ya. Gimana, Pak? Nah, kalau tadi kan kita mau pinjam koperasi, baik kita jual aset dulu. Kalau memang ada. Iya. Ya, artinya kan nggak boleh. Intinya nggak boleh, Pak ya. Asalnya tidak boleh kecuali darurat. Kecuali darurat. Nah, kalau dengan PNS yang menjadi pembina koperasi, bagaimana hukumnya ya? Koperasinya koperasi usaha atau simpan pinjam? Semua Pak. Kalau kita kan kalau saya kan sebagai pembina kan semua koperasi, ada koperasi jasa jual beli kan? Iya. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi bongkar muat, ada koperasi produsen yang tidak berhubungan dengan simpan pinjam, semua. Ya, yang masalahnya pada simpan pinjam itu, Pak. Cuman kan ada juga kita membina yang simpan pinjam gitu. Jadi kita pembinaan juga, ngecek juga, mengarahkan juga. Ini berarti bagaimana pembina ya? Ini berarti pembina ya, Pak ya? Gimana? Ini berarti pembina. Pembina, tapi bukan untuk simpan pinjam, cuma semua koperasi. Nah, kalau Bapak bina berarti sambil ingatkan kalau bisa tidak ada riba di situ. Ya, oh gitu. Iya, agak sulit. Saya bisa manfaatkan status saya untuk dakwah juga ya, Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan dan mereka jadi sadar gitu, tarik riba, nggak ada riba lagi di situ. Kalau seandainya kita kan ke jual beli, maksudnya ya kalau jual beli sesuai syar'i ya, sesuai dengan iya, kalau jual beli kan aman, nanti bagi hasil dari hasil jual belinya. Ya, yang penting kan ada keterbukaan akad kan. Iya. Tapi kalau simpan pinjam ya jelas itu kalau sudah ada untung dari koperasi dari simpan pinjam riba situ, Pak. Oh gitu Ustaz ya. Iya. Tapi kalau seandainya kalau saya sebenarnya bertentangan Ustaz, ketika kan kita evaluasi itu kan koperasi ini kita juga ikut mengarahkan kenapa ini turun, itu naik, ini turun, itu naik. Ya, itulah. Nah, itu yang saya bertentangan. Ketika menerangkan itu terus Bapak arahkan lagi ini harusnya bunganya gini, harusnya uangnya balik, harusnya ditagih, padahal nanti riba-riba yang nanti Bapak ngurus. Nah, itu yang Ustaz. Kira-kira gimana Ustaz baiknya Ustaz saya Ustaz? Kalau saya suruh keluar ya agak sulit ini, Bapak mungkin PNS nanti kena masalah. Bisa. Saya bisa keluar tapi nggak keluar dari PNS-nya, keluar mungkin ke bidang lain gitu. Ya, lebih bagus. Gitu Ustaz ya? Iya, nggak ngurus itu. Iya. Berarti saya keluar dari bidang itu Ustaz ya? Iyalah. Jangan ngurus itu, Pak. Oke, Ustaz. Mudah-mudahan nanti Allah beri solusi ya. Iya. Oke, Ustaz, makasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat WA silakan.
Uang hasil togel disedekahkan semua untuk fakir miskin karena sadar itu haram dipakai sendiri dan sudah sadar main togel haram. Saya pernah bahas di Instagram saya itu Robin Hood tetap penjahat walaupun dia itu membela orang miskin. Maka togel ini juga yang main judi itu tetap penjahat juga gitu. Walaupun nanti dia salurkan hasil togel ini untuk bantu orang miskin. Ahli maksiat tetap ahli maksiat gitu, tidak bisa langsung merubah dia jadi pahlawan gitu, nggak bisa. Tapi dia jadi ahli maksiat. Jadi judi dosa besar dia. Walaupun nanti disalurkan untuk orang miskin. Ya, nanti bisa lihat pembahasan saya juga di rumahisya.com ada tentang itu. Baik, terus. Ustadz, Ana mau tanya, Ana bekerja di tempat reparasi komputer dan printer. Ya. Bagaimana hukumnya menjual barang customer yang tidak mau diservis tapi tidak diambil-ambil oleh customer, Ustadz? Soalnya baiknya barangnya... buat perjanjian sejak awal itu tidak bisa diambil setahun, nanti kita terpaksa jual, nanti hasil jual ini untuk sumbangan apa, begitu itu lebih aman. Baik, telepon dulu silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dengan Wawan dari Tangerang, Ustaz. Dari Tangerang, iya, monggo. Iya, betul. Mau tanya gini, Ustaz. Jadi soal jual beli emas, kan harus dan diadi nih, Ustaz. Iya, tunai di majelis akad. Iya, betul. Nah, ini teman Ana kan kebetulan ada kerja di perusahaan yang menjual logam mulia antam gitu loh. Kalau misalkan Ana mewakilkan ke dia, jadi Ana minta tolong, ini saya titip ke antum buat beliin anak emas. Itu gimana ya, Ustaz? Boleh atau enggak? Atau jadi nanti dia order ke perusahaannya gitu, Ustaz? Enggak masalah. Berarti Bapak wakilkan pada dia. Iya, enggak masalah ya, Ustaz ya? Enggak masalah. Enggak masalah. Sama ini ada satu lagi, Ustaz. Boleh, Ustaz? Iya. Soal sewa plus jual beli. Jadi ketika saya ada mau sewa rumah nih, ya kan? Di sewa rumah ini saya mau sekalian juga untuk beli juga. Jadi per bulannya itu saya misal sebulan bayar 2.500.000, tapi karena saya ada option beli dalam jangka waktu misal 10 tahun, jadi harusnya saya bayar 2,5. Jadi per bulannya itu saya bayar 4,5. Jadi 2,5-nya untuk sewa bulanan, dan 2 juta yang ini untuk nyicil yang belinya ini. Gimana sih? Gak boleh. Gak boleh ya? Gak boleh. Ini jual belinya tidak tegas. Bapak beli nanggung itu. Beli tapi nggak boleh miliki. Baru pakai dulu. Jika sudah lunas baru nanti Bapak miliki, gitu kan? Iya, betul. Ya, leasing itu. Oh, leasing yang itu sistem leasing. Itu sistem leasing. Leasing itu menyewakan. Jadi dari yang punya rumah ini sebenarnya sejatinya dia nyewakan ke Bapak. Tapi pasti harga sewanya tidak sama seperti harga sewa umumnya. Betul nggak? Kalau harga sewanya normal, Ustaz, kayak yang biasa. Iya, tapi gitu. tapi ada sekalian ada biaya untuk nyicil juga ya. Iya. Nah, nggak boleh. Itu saya bilang itu harganya pasti beda. Oke, ya. Jadi dalam jual beli itu harus tegas. Mau beli, sewa gitu. Nggak bisa digabungkan sewa beli sekaligus, nggak boleh. Kecuali begini, Bapak sewa dulu, sewa harga normal ya, sewa 1 tahun selesai. Nah baru, saya mau belilah kalau gitulah. Tapi tadi sewanya tetap harga normal. Oh gitu. Ya, jadi sewa beli nggak bisa digabungkan. Harus sewa dulu. Iya. Dalam rentang waktu sekian lama baru kalau saya nyaman nih sama rumah ini, saya mau beli sekalian. Gitu, iya, nggak masalah. Gitu ya? Iya, oke, Ustaz. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terakhir lewat Zoom. Ada? Ada, Ustaz. Ya, satu. Pertanyaan via chat dulu, Ustaz, sebelum yang langsung. Ya. Pertanyaannya, Ustaz, saya mau bertanya, hukum arisan uang dan arisan barang. Arisan uang, arisan barang, ya, terus? Iya, pertanyaannya itu. Pertanyaannya itu, kalau arisan uang aman ya, kalau arisan barang nanti soalnya terjadi utang terus ada jual belinya di situ. Baiknya tetap uang saja. Karena nanti ada yang sudah dapat duluan, dia bayar barang ini, berarti dia kredit.
Tapi kalau bagi yang dapat di tengah-tengah atau sampai akhir, nanti transaksi dia itu adalah ada yang tidak tunai dia itu sudah keluarkan untuk peroleh sesuatu yang tidak tunai. Maka nanti jadi jual beli ya dain bid dain. Karena situ sudah gabung itu. Beda kalau uang saja. Kalau uang berarti utang. Utang saling mengutangkan. Dapat yang pertama ya, dia setelah itu dia dapat pertama kali, setelah itu nyicil. Ya, maka kalau saran saya barang belakangan gitu. Uang dulu yang diperoleh, setelah uang ini dapat baru kemudian nanti untuk beli barang tadi. Wallahu alam. Ya, satu lewat langsung atau ini silakan chat monggo. Silakan Ibu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz, saya mau bertanya. Dulu saya itu kan ikutin anak saya les musik, terus kami beli keyboard. Nah sekarang kan udah paham kalau musik itu nggak boleh. Boleh nggak keyboardnya itu saya jual? Tidak boleh. Jadi diapain ya Ustaz? Ditaruh di gudang aja Bu. Oh gitu. Berarti biarpun itu dijual itu nggak boleh ya Ustaz ya? Nggak boleh. Alat musik tidak boleh diperjualbelikan. Oh, oke. Ustaz, mau nanya satu lagi tentang MLM. Bagaimana hukumnya? Jadi saya ikut dari tetangga salah satu MLM Islami. Kebetulan kami cocok dengan produknya, baik itu pasta gigi segala macam. Waktu itu di awal pendaftaran 30.000 untuk membeli katalognya dan kartu member. Nah itu gimana ya Ustaz? MLM ya? Sepertinya MLM iya. Lebih aman tidak ikut Bu. Tapi kalau mau beli produknya gimana Ustaz? Tidak masuk dalam sistem. Pasti kalau ibu beli produk pasti jadi anggota. Iya benar dan lebih murah. Ya, baiknya tidak. Ibu akan rugikan yang downline di bawah ibu, menyenangkan Saya yang nggak jadi member sih Ustaz. Terus? Cuma pakai pribadi aja. Nggak disuruh jadi member kalau masuk itu. Dia nawarin kalau jadi member kamu dapat lebih murah. Jadi dari harga katalog itu ada harga umum normal, terus ada harga kalau kita jadi member Ustaz. Nah jadi member itu bayar 30.000 itu. Kamu dapat. Nah, kalau gitu nggak usah jadi member, beli saja biasa. Oh gitu ya. Iya. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Baik, cukup lewat Zoom, satu terakhir lewat WA monggo. Silakan Ibu Widianingsih. Halo, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan 2 bulan yang lalu itu kan anak saya kan akikah ya Ustaz ya. Iya. Jadi dicukur rambutnya. Udah dicukur di hari ke-7. Jadi sampai sekarang rambutnya itu belum ditimbang Ustaz. Karena pandemi kan. Diperkirakan Jadi saja Bu. Ustaz? Diperkirakan saja paling cuma 1 gram 2 gram kok Bu. Oh, jadi itu seharga apa Ustaz? Seharga emas perak. kan? Perak Oh, saja Bu. perak. Iya. Oh iya. Lalu uangnya disedekahkan ya Ustaz? Kasih ke fakir miskin. Oh iya, terima kasih Ustaz. Syukran. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, cukup yang Zoom ya. WA terakhir silakan. Afan Ustadz mau. Nah, satu ya. Assalamualaikum. Cut WA. Afan Ustadz mau bertanya tentang pengajuan kredit ke bank. Iya. Syariah apakah boleh dan ketentuan dan syarat yang seperti apa yang harus diperhatikan? Kalau pinjam terus nanti kembalikan lebih ya sama saja. Beda kalau beli barang ya. Beli barang kalau bank syariah punya, terus nanti dia sudah memiliki barang tersebut bank syariahnya atau sudah serah terima, sudah penuhi syarat ini, maka dia mau jual lagi dengan harga lebih tinggi daripada beli cash, nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas. Insyaallah malam ini kita masuk pembahasan amal awal Zulhijjah. Amalan awal Zulhijjah, karena sebentar lagi ini Selasa, hari terakhir untuk Zulqa'dah, Rebu sudah awal Zulhijjah. Kemudian di maghribnya di hari Selasa itu sudah masuk Zulhijjah. Diperkirakan seperti itu. Kemudian bagi yang berkurban lewat Darus Sholihin ya, ini 2 hari ini Senin, Selasa, waktu terakhir untuk bersih-bersih berdiri, potong rambut, potong kuku. Ya. Bersih-bersih diri, potong rambut, potong kuku. Maka silahkan untuk ini, yang lainnya juga demikian, yang berkurban di tempat lain ya bisa siap-siap seperti itu. Demikian yang kami bahas, mudah-mudahan Allah beri manfaat
untuk ilmu kali ini dijadikan berkah bagi kita semuanya. Kita juga dikaruniai rezeki yang halal dan jauhkan dari yang haram. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.